Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama pada operasi himpunan atau materi operasi pada himpunan, tentunya masih di matematika kelas 7. Ada 4 macam operasi himpunan. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat adalah komplement. Jadi kita akan mempelajari 4 macam operasi pada himpunan. Langsung ke operasi yang pertama, yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang sama dari seluruh anggota himpunan A dan himpunan B. Dengan kata lain, suatu himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Himpunan A irisan himpunan B dituliskan A irisan B. Jadi simbol irisan itu seperti huruf N, artinya setiap X itu anggota A dan X itu anggota B. Jika digambarkan dalam diagram Venn, berarti seperti itu, daerahnya ada di antara perpotongan dua lingkaran. Itu tentang irisan. Contohnya, misalnya A itu bilangan ganjil kurang dari 9, himpunan B itu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 11, dan X anggota bilangan prima. Maka A irisan B adalah, jadinya kita harus menyebutkan anggota dari masing-masing himpunan. Himpunan A bilangan ganjil kurang dari 9, jika kita sebutkan itu ada 1, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan B X kurang dari 11 kurang dari sama dengan 11 yang merupakan bilangan prima. Jadi jika disebutkan itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Maka A irisan B kita cari anggota yang sama, jadi A irisan B, himpunan A irisan B berarti di sini ada 3, 5, dan 7. Lanjut ke operasi yang kedua tentang gabungan. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Himpunan A gabungan himpunan B dituliskan A gabung B, berarti simbol gabung itu seperti huruf U, di mana X anggota A atau X anggota B. Gabungan berarti kata lain atau. Jika digambarkan pada diagram Venn, itu merupakan daerah dari lingkaran A dan lingkaran B. Nah, itu gambarannya. Untuk jelasnya ke contoh, misalnya himpunan A itu bilangan genap kurang dari 9, himpunan B itu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 11, X anggota bilangan prima, maka tentukan A gabung B. Berarti langkah pertama harus menyebutkan anggotanya satu persatu. Himpunan A anggotanya bilangan genap kurang dari 9, jadi ada 2, 4, 6, 8. Himpunan B itu bilangan kurang dari sama dengan 11 yang merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Maka A gabungan B kita gabung. Jika menemukan angka yang sama dituliskan sekali saja, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Kemudian operasi yang ketiga yaitu selisih. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari seluruh anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Himpunan A selisih himpunan B dituliskan A min B A kurangi B, di mana X itu anggota A atau tidak dimiliki oleh B. Jika digambarkan dengan diagram Venn berarti hanya anggota A saja yang tidak dimiliki oleh anggota B, seperti itu. Contohnya, himpunan A itu bilangan genap kurang dari 9. Himpunan B itu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 11 dan X anggota bilangan prima, maka A kurangi B adalah, atau himpunan A selisih himpunan B adalah, kita sebutkan anggota himpunan A terdiri dari 2, 4, 6, 8 dan himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11. A kurangi B berarti kita mencari himpunan A saja yang tidak ada di himpunan B, berarti A kurangi B sama dengan, himpunan A kurangi B sama dengan 4, 6, 8. Operasi yang keempat yaitu komplement. Apa itu komplement? Komplement dari himpunan A adalah himpunan seluruh elemen dari S yang tidak ada pada himpunan A. Dengan kata lain, komplement itu
bukan. Misalnya komplement dari A berarti selain A atau bukan A, bacanya seperti itu. Komplement himpunan A dituliskan dengan A aksen atau A pangkat C, di mana X itu anggota S atau tidak dimiliki oleh A. Jika digambarkan seperti ini pada diagram Venn, misalnya himpunan A berarti selain A, di luar lingkaran A. Contohnya, S itu bilangan cacah kurang dari 13. Himpunan A itu X sedemikian hingga X kurang dari 11 dan X anggota bilangan ganjil, maka tentukan A komplement. Nah, seperti biasa kita sebutkan S anggota S bilangan cacah kurang dari 13. Berarti bilangan cacah kita mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian himpunan A bilangan ganjil kurang dari sama dengan 11. Jika disebutkan anggotanya, berarti ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka A komplemennya adalah berarti selain 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti siapa saja? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Misalnya kita ada contoh soal. Dari contoh soal ini kita akan menggabungkan 4 macam operasi himpunan. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ada himpunan AB, ada irisan, ada gabungan, ada komplement. Tentukan yang A irisan B, yang B A gabung B, yang C selisih himpunan A dan himpunan B, yang D selisih himpunan B dan himpunan A, yang E A irisan B komplement, yang F A gabung B komplement, yang G A kurangi B komplement. Nah, langsung kita jawab yang pertama, A irisan B berarti tampak anggota yang ada di perpotongan kedua lingkaran A dan B. Siapa saja? Berarti A irisan B anggotanya 1 dan 2. Kemudian A gabung B berarti seluruh anggota di daerah A dan di daerah B. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A min B atau selisih himpunan A dan himpunan B, anggotanya berarti hanya anggota A saja. Jika disebutkan itu 4, 6, 8. Kemudian jika B kurangi A atau selisih himpunan B dan himpunan A, anggotanya 3, 5, 7. Yang E, A irisan B komplement berarti selain 1 dan 2. Karena A irisan B 1 dan 2, kalau A irisan B komplement selain 1 dan 2, jika disebutkan anggotanya berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, jika A gabung B komplement berarti selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anggotanya berarti 9, 10. Yang berikutnya, A kurangi B komplement berarti selain 4, 6, 8. Siapa saja anggotanya? Berarti ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Mudah-mudahan dengan contoh soal ini pemahaman kalian tentang operasi himpunan lebih jelas, lebih dapat dipahami lagi. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas materi tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan. Di sini biasanya ada 2 macam kasus. Kasus yang pertama jika diketahui data yang suka keduanya, dan kasus yang kedua jika tidak diketahui data yang suka keduanya. Jadi nanti ada sedikit perbedaan langkah pengerjaan jika menemui permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contoh kasusnya. Oke, langsung kasus yang pertama. Nah, itu misalnya ada beberapa tugas kesehatan dari sebuah rumah sakit berkeliling ke setiap warga di RT 2 RW 3 Kelurahan Duren untuk melakukan pendataan mengenai warganya yang memiliki penyakit diabetes dan jantung. Dari 60 warga yang didata diperoleh hasil bahwa 30 orang menderita diabetes, 15 orang menderita penyakit jantung, 3 orang menderita penyakit diabetes dan jantung. Sisanya tidak menderita keduanya. Jadi di sini diketahui data yang suka keduanya atau yang menderita penyakit keduanya di sini. Nah, ini kasus yang pertama. Yang ditanyakan berapa banyak warga yang tidak menderita penyakit keduanya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini tentunya kita harus menyelesaikannya atau kita mendata terlebih dahulu.
dari data diperoleh banyaknya ruang sampel, banyaknya himpunan semesta atau NS ada 60 warga. Kemudian banyaknya himpunan A, di sini misalnya A itu himpunan yang sakit diabetes ada 30 warga. Banyaknya himpunan B, misalnya yang sakit jantung ada 15. Banyaknya himpunan A irisan B, berarti yang menderita keduanya ada 3 warga. Nah, kalau untuk yang diketahui keduanya, langkah pertama kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu, berarti ada perpotongan lingkaran A dan lingkaran B. Nah, kita buat diagram Venn dulu. Langkah selanjutnya kita tuliskan banyaknya A irisan B. Berarti langkah pertama itu harus dituliskan dulu banyaknya A irisan B. Di sini 3, berarti mari kita tuliskan di perpotongan itu 3. Selanjutnya kita perhatikan himpunan A itu ada 30 orang, berarti di lingkaran A jumlahnya harus ada 30. Di sini ternyata sudah ada 3, berarti kekurangannya itu ada 27. Kemudian kita perhatikan himpunan B itu harus 15, ternyata sudah ada 3, berarti kurangnya 12. Nah, kita jumlahkan 27 tambah 3 itu 30, 30 tambah 12, 42. Nah, sedangkan warganya ada 60, jadinya masih kurang 18. Berarti di mana 18? Berarti di luar A dan B. Nah, jadi dari gambar ini diketahui 27 orang hanya sakit diabetes, 12 orang hanya sakit jantung, dan 3 orang menderita keduanya. Maka pertanyaannya, banyak yang tidak menderita keduanya. Ada berapa ya? Berarti tinggal di luar data yang ada di luar lingkaran ada 18 orang. Nah, ini seperti itu caranya. Kemudian kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Berarti yang kedua ini data yang suka keduanya belum ada. Nah, ini misalnya ada tes rapid dan satunya gambaran tentang tes swab. Itu erat hubungannya dengan kondisi saat ini bahwa Indonesia sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang masih mengalami pandemi COVID-19. Adapun penularannya sangat cepat, ditularkan melalui percikan air liur. Oleh karena itu, kita wajib menjaga diri kita dan orang-orang sekitar dari tertularnya COVID-19. Dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan setelah bepergian, memegang uang, dan sebelum makan. Nah, ada istilah rapid test dan swab test merupakan salah satu cara mendeteksi tertularnya COVID-19. Nah, sedangkan hasil rapid test itu belum tentu COVID, sedangkan yang hasil swab test positif sudah dapat dipastikan tertular COVID. Nah, mari kita selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti setiap saran dan anjuran pemerintah untuk pencegahan tertularnya COVID-19. Nah, contoh masalahnya seperti apa? Nah, misalnya di sebuah rumah sakit direncanakan sebanyak 500 pasien untuk mengikuti tes rapid dan swab. Tercatat 400 pasien melakukan rapid dan 200 pasien melakukan swab. Dan sebanyak 50 tidak melakukan rapid maupun swab. Nah, bantulah petugas kesehatan untuk mencatat jumlah pasien yang mengikuti rapid dan swab, hanya mengikuti rapid dan hanya mengikuti swab. Penyelesaiannya bagaimana? Berarti kita catat datanya dulu. Nah, dapat ditulis banyaknya pasien atau NS itu 500, banyaknya himpunan yang melakukan rapid test atau NA itu ada 400, banyaknya himpunan B atau pasien yang melakukan swab ada 200. Sedangkan yang 50 itu yang tidak melakukan rapid maupun swab, bisa dituliskan komplement dari A gabung B ada 50. Ini kan tidak diketahui yang melakukan keduanya. Maka langkah pertama kita terlebih dahulu mencari jumlah pasien yang melakukan swab dan rapid atau mencari data A irisan B. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali, tinggal banyak pasien yang melakukan rapid ditambah pasien yang melakukan swab ditambah pasien yang tidak melakukan keduanya, kemudian setelah itu dikurangi jumlah seluruh pasien. Berarti
400 tambah 200 tambah 50 dikurangi 500. Nah, kita peroleh angka 150. Jadi A irisan B itu 150. Baru kemudian seperti kasus yang pertama, kita gambarkan diagram Venn-nya. Nah, langkahnya sama, kita tuliskan pertama kali adalah banyaknya A irisan B, berarti 150. Selanjutnya himpunan A itu jumlahnya 400, berarti kurangnya sudah ada 150, kurangnya 250. Kemudian kita lengkapi yang himpunan B, karena jumlahnya ada 200, di sini di lingkaran B sudah ada 150, kurangnya 50. Dan ada 50 yang di luar A dan B. Nah, ini kalau sudah jadi gambar seperti ini, tinggal mudah sekali kita cari data yang diminta. Jadi yang melakukan rapid dan swab test ada 150 orang, hanya melakukan rapid test 250 orang, dan hanya melakukan swab test ada 50 orang. Nah, berarti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada materi himpunan, kita harus menggambarkan atau lebih mudahnya menggambarkannya dengan diagram Venn. Mungkin itu untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami. Demikian, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.